Halo semua, selamat datang di channel sederhana kita yang bernama Kawan Nobar. Kali ini dipandu dengan saya Jack, kita akan menceritakan alur cerita film Rampage. Gimana ceritanya? Pantengin terus. Kasih intro dulu bos. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Pada awal cerita, kita akan disuguhi dengan penampakan bumi dari luar angkasa yang begitu indah. Yang tidak jauh dari situ ada sebuah stasiun luar angkasa yang di dalamnya terjadi kekacauan akibat seekor tikus. Yang ternyata tikus tersebut adalah hasil eksperimen yang dilakukan di dalam stasiun tersebut. Seluruh kru pesawat telah tewas dan hanya menyisakan seorang kosmonot wanita yang bernama Atkins, dan ia pun ingin kembali ke bumi. Namun, ia harus membawa sampel dari serum tersebut. Athena, hull integrity is critical. Mission control securing the samples now. Copy that. Ketika ia mendapatkan serumnya, ia pun berusaha kembali ke kapsul penyelamat. Naas, tikus tersebut pun ikut mengejarnya dan mencoba untuk menyerang dirinya, yang mengakibatkan kaca dari kapsul penyelamatan pun retak dan tak mampu menahan ledakannya. Alhasil, kapsul penyelamatan pun hancur seketika itu juga. Akan tetapi, sampel dari serum tersebut malahan meluncur ke bumi dikarenakan gaya tarik gravitasi. Di scene selanjutnya kita akan dinampakkan dengan bintang utama kita yaitu Davis Okoye yang menjadi guide dadakan untuk para juniornya yang ingin melihat para primata di kebun binatang di tempat ia bekerja. Davis pun mengajak para juniornya untuk langsung berinteraksi dengan para primata tersebut dan tak lupa untuk bertanya dan memberikan sedikit arahan untuk mereka. Akan tetapi, seekor gorila jantan yang bernama Papu merasa terusik akan kehadiran mereka, yang mengakibatkan Papu pun mengamuk. Di sini, Davis memberikan arahan kepada para juniornya untuk tetap tenang, namun seorang junior yang bernama Kander tidak menurut, dan dikarenakan panik, ia pun mencoba untuk melarikan diri. Alhasil, Papu pun mengejar dan mencoba untuk menyerang dirinya. Seketika itu, seekor gorila albino yang bernama George menyelamatkan Kander dari serangan Papu. Singkat cerita, sampailah di sore hari, di mana waktunya Davis untuk kembali pulang ke rumahnya. Seketika itu pun, kita dapat melihat di langit malam serum yang tadi terlepas masuk menembus atmosfer bumi, di mana serum pertama jatuh tepat di kebun binatang di tempat Davis bekerja, dan serum tersebut pun menginfeksi George si gorila albino. Tak hanya sampai situ, kedua serum lainnya pun ikut jatuh ke bumi, yang mana serum tersebut menginfeksi seekor buaya dan seekor serigala. Keesokan harinya, Davis pun datang ke kebun binatang dengan keadaan terburu-buru, karena kan George, si gorila albino yang telah terinfeksi tersebut berubah, baik secara fisik maupun fisikisnya. George yang tadinya ramah dan mudah untuk diajak berinteraksi, kini menjadi gorila yang sangat menyeramkan. Davis yang penasaran pun langsung menemui George di dalam kandangnya. Ketika Davis masuk, ia melihat seekor beruang yang telah mati, yang mana beruang tersebut dibunuh oleh George. Di scene ini kita dapat melihat perubahan George, yang mana dalam waktu satu malam saja tubuhnya dapat bertambah besar hingga 2 kali lipat. Sementara itu, di luar kebun binatang, para junior Davis pun menemukan sebuah benda, yang tak lain adalah tempat dari serum tersebut. Di sini, mereka mulai bertanya-tanya tentang apa sebenarnya tempat itu. What is it? I don't gotta figure it out. Beralih ke scene selanjutnya, kita akan melihat 2 orang miliarder si pemilik perusahaan Energy. Jadi mereka inilah yang bertanggung jawab atas segala yang terjadi. Dikarenakan stasiun luar angkasa yang sebenarnya adalah laboratorium ilegal tersebut adalah akal-akalan mereka, yang mana laboratorium tersebut berfungsi untuk membuat serum yang dapat memodifikasi genetika hewan-hewan yang akan dijadikan senjata, yang nantinya akan mereka jual untuk mendapatkan kekayaan yang lebih. Si perempuan bernama Claire Wyden dan si laki-laki bernama Brad Wyden, yang mana Brad
terlihat sangat marah dikarenakan insiden tersebut mereka harus menanggung kerugian hingga puluhan miliar dolar. Namun Claire mengatakan bahwa proyek mereka berhasil. Dan yang harus mereka lakukan hanyalah pergi dan mengambilnya kembali. Dan akhirnya mereka mengutus sekelompok pasukan khusus untuk menjalankan niatan tersebut. Pasukan tersebut dipimpin oleh seseorang prajurit yang bernama Burke. Dengan cepat, pasukan tersebut pun meluncur ke TKP dengan menggunakan helikopter. Dan tujuan pertama mereka ini mengarah ke pegunungan, di mana seekor serigala lah yang terinfeksi di tempat tersebut. Di sisi lain, seorang wanita yang bernama Dr. Kate Caldwell terbangun dari tidurnya dikarenakan teleponnya yang berdering. Dengan cepat ia beranjak dari tempat tidurnya. Di sini terlihat dia seperti terburu-buru dikarenakan telah memiliki janji. Namun, semua itu berubah ketika ia melihat berita di TV tentang jatuhnya serum tersebut dan mengenai kebun binatang. Seketika itu, ia beranjak pergi menuju ke kebun binatang yang dimaksud. Kembali ke pasukan khusus, mereka sampai di TKP dan menemukan tempat dari serum tersebut dalam keadaan kosong, bersama sekawanan serigala yang telah mati, yang mereka simpulkan bahwa salah satu dari serigala tersebut telah terinfeksi dan membantai serigala lainnya. Dan mereka pun mendapatkan misi baru di mana mereka harus memburu serigala tersebut. Di kebun binatang, Davis memiliki hasil lab tentang perkembangan George. Dan George pun akan dipindahkan ke suatu tempat di mana George akan diambil alih kepemilikannya oleh pemerintahan. Davis yang tidak setuju pun terpaksa harus menerima kenyataan pahit tersebut. Ketika Davis beranjak keluar dari kebun binatang, ia pun bertemu dengan Dr. Kate yang telah sampai di situ. Singkat cerita, mereka pun mengobrol tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dr. Kate terkejut melihat perubahan yang disebabkan oleh serum tersebut. Di tengah pembicaraan, George meminta makanan kepada Davis, dan Davis pun menyuruh George untuk menunggu sembari makanan disiapkan. Namun, George yang kelaparan pun mengamuk dan mencoba melarikan diri, sehingga membuat para pengunjung pun lari ketakutan karena melihat hal tersebut, hingga petugas keamanan pun terpaksa membius George. Di sisi pasukan khusus, mereka berhasil menemukan serigala incaran mereka. Walau dalam keadaan berkabut, Burke, sang pemimpin, pun berusaha untuk menembak serigala tersebut. Setelah yakin serigala tersebut telah mati, mereka pun turun dari helikopter, berniat untuk mengambil bangkai dari serigala tersebut. Namun serigala tersebut belum mati, dan tak seperti bayangan mereka sedikit pun, di mana tubuh serigala tersebut sangatlah besar dan dapat terbang. Ditambah serigala tersebut kebal terhadap tembakan. Alhasil, pasukan tersebut pun tewas semua tanpa terkecuali kru helikopternya sekalipun. Sementara itu, George yang telah dibius dimasukkan ke dalam kandang, yang mana akan dipindahkan ke suatu daerah dengan menggunakan pesawat. Tidak hanya George, Davis dan Dr. Kate pun ikut dibawa serta. Di sini Davis dan Dr. Kate bertemu dengan agen pemerintahan yang bernama Heavy Russell. Ia ditugaskan menangani kasus ini. Terjadi perdebatan antara agen Russell dan Davis, yang mana Davis tidak setuju jikalau George harus dipindahkan menggunakan pesawat, yang nantinya akan mengancam kru dari pesawat itu sendiri. Akan tetapi, agen Russell tetap bersikeras untuk menggunakan pesawat tersebut. Terbangnya pesawat itu, agen Russell pun menemui mereka berdua, sembari membacakan biografi dari keduanya. Di sini kita baru mengetahui bahwa Davis adalah seorang mantan tentara khusus. Dan Dr. Kate ternyata telah dipecat oleh perusahaan Energy. Terjadi sedikit konflik di scene ini. Singkat cerita, agen Russell pun menunjukkan bukti rekaman dari serigala yang tadinya diburu oleh pasukan khusus. Davis terkejut mengetahui hal ini, di mana bukan hanya George saja yang terinfeksi. Di akhir percakapan mereka, agen Russell meminta maaf kepada Davis karena telah memaksakan kehendak untuk masukkan George ke dalam pesawat tersebut. Di sisi lain, Claire memiliki rencana busuk lainnya, di mana ia akan menggiring hewan-hewan terinfeksi tersebut ke arahnya
dengan cara memancarkan signal yang mana signal tersebut hanya hewan-hewan tersebutlah yang dapat mendengarnya. Seketika itu pula George yang telah dibius pingsan pun terbangun dan mengamuk di dalam pesawat tersebut. Seluruh kru pesawat panik dan mencoba untuk menghentikan George, namun semuanya sia-sia. George yang telah terinfeksi kebal terhadap peluru yang ditembakkan oleh mereka. Alhasil, pesawat pun meluncur ke bawah dan membunuh seluruh kru pesawat kecuali mereka. Di sini, Agent Russell diselamatkan oleh Davis. Davis dan Dr. Kate dan Agent Russell yang sempat menggunakan parasut keluar dari pesawat tersebut. Di sini akhirnya Agent Russell pun mempercayai semua yang mereka katakan. Ketika mereka mendarat, mereka pun mencari jasad George, tapi takdir berkata lain. George mampu selamat dari peristiwa itu, yang mengakibatkan mereka bingung bagaimana cara menyudahi bencana ini, agar tidak ada lagi korban karenanya. Sementara itu, di perusahaan Energyne, para agen FBI menyita seluruh hasil pekerjaan mereka. Mulai dari hasil lab, hingga data, semua disita habis. Di sini, Claire sempat-sempatnya menghasut pemimpin dari agen FBI tersebut untuk menangkap Dr. Kate. Di sisi lain, Davis menceritakan kepada Dr. Kate awal mula dirinya berjumpa dengan George, yang mana George sedang bersembunyi di bawah sebuah truk dikarenakan para pemburu sedang menyembelih ibunya George di daerah dataran Afrika, dan Davis pun menyelamatkannya. Tak hanya Davis, Dr. Kate pun juga menceritakan awal mula dirinya, yang mana ia sebenarnya memiliki seorang adik yang adiknya ini mengidap sebuah penyakit, dan adiknya ini dijadikan bahan percobaan oleh perusahaan Energyne yang mengakibatkan adiknya pun tewas. Itulah alasan kenapa Dr. Kate ingin membalaskan dendam kepada perusahaan tersebut. Singkat bahasa, helikopter penyelamatan pun tiba dan membawa mereka ke sebuah pangkalan militer yang mana pangkalan tersebut sedang sibuk-sibuknya untuk menangani hewan yang telah terinfeksi. Sang pemimpin militer tidak senang akan kehadiran mereka dan mengusir Dr. Kate serta Davis untuk keluar. Namun, surat penangkapan dari agen FBI yang dihasut oleh Claire tadi pun sampai di situ, yang mengakibatkan mereka berdua pun harus ditangkap. Ketika dibawa keluar, mereka pun mencoba untuk melarikan diri dengan cara melumpuhkan kedua petugas yang membawa mereka dan berniat untuk pergi ke gedung Energyne yang mana penawar tersebut berada di sana, dan mereka pun meluncur ke TKP. Setibanya mereka di sana, mereka pun melihat para pasukan militer sangat kualan menghadapi hewan-hewan tersebut, sehingga kepala militer tadinya memberi perintah untuk membom kota hingga rata. Davis dan Dr. Kate pun mengetahui hal tersebut dari Agent Russell dan menyaksikan bahwa para anggota militer sedang melakukan evakuasi terhadap warga di kota tersebut. Sampainya mereka di gedung Energyne, mereka pun berhasil menemukan serum penawar tersebut. Akan tetapi Claire dan Brett pun berada di situ untuk menghadang mereka dan berniat untuk melarikan diri dari situ dikarenakan hasil eksperimen yang mana hewan-hewan tersebut tidak dapat dikontrol dan sangat berbahaya. Claire dan Brett menyita serum tersebut, namun Dr. Kate menyimpan 1 dari 3 serum penawar tersebut yang mengakibatkan Davis pun harus ditembak. Saat Claire dan Brett akan melarikan diri, hewan-hewan tersebut pun sampai di gedung itu yang mengakibatkan helikopter yang mereka miliki pun rusak. Davis yang tertembak ternyata masih hidup dan berencana untuk membunuh Claire dengan cara memasukkan serum tersebut ke dalam tasnya dan membiarkan George untuk memakannya beserta Claire. Brett, sang adik yang melarikan diri ke bawah gedung pun berjumpa dengan Agent Russell, yang mana Agent Russell berniat untuk menangkap mereka, akan tetapi Agent Russell malah membuat kesepakatan dengan Brett. Apabila Brett memberikan laptopnya kepada Agent Russell, maka Agent Russell akan membiarkannya pergi. Dan Brett pun setuju untuk memberikan laptopnya. Namun naas, setibanya ia keluar dari gedung tersebut, ia pun tertimpa oleh reruntuhan gedung tersebut dan ia pun mati. Di saat yang bersamaan, gedung tersebut pun semakin hancur dan memaksa Davis beserta Dr. Kate untuk naik ke atas helikopter yang telah rusak tadinya untuk menyelamatkan diri. Di saat itu pula gedung tersebut pun roboh dan mengakibatkan hewan-hewan yang di atasnya yang telah terinfeksi tersebut pun ikut terjatuh dan tertimpa oleh reruntuhan gedung tersebut.
Setibanya mereka di daratan dengan selamat, mereka pun langsung menjumpai George yang telah kembali siuman. Davis pun mengajak George untuk berkomunikasi untuk memastikan George telah sembuh dan tidak terinfeksi lagi. Namun bukan hanya mereka yang selamat, hewan yang lain pun yang telah terinfeksi pun ikut selamat dari insiden tersebut. Di sini, Davis dan Dr. Kidd pun berbagi tugas, di mana Davis akan bertempur bersama George, sedangkan Dr. Kidd akan kembali ke pangkalan militer untuk memberitahu mereka bahwa masih banyak masyarakat dan anggota militer di tempat tersebut. Singkat bahasa, Davis dan George pun bertempur melawan buaya dan serigala tersebut, yang mana di sisi Dr. Kidd telah berhasil ke pangkalan militer dan bertemu dengan Agent Russell. Agent Russell yang mendapat informasi dari Dr. Kidd pun menelpon pangkalan militer. What you doing here? The antidote worked. Davis and George are trying to stop the other two, but there's still civilians and military. Di sisi Davis, terjadi pertempuran yang sangat epik antara George dan buaya tersebut. Singkat cerita, Davis kewalahan menghadapi buaya dan ia pun terpojok. Namun, George sempat menyelamatkannya. Dengan cara menusukkan sebilah besi ke mata buaya tersebut dan mengakibatkan buaya tersebut pun mati. Seketika itu, pimpinan militer melihat aksi mereka dan membatalkan misi pemboman kota. Dan di akhir film, George sempat bercanda dengan Davis dengan cara seolah-olah ia telah mati, yang membuat Davis sangat sedih. Setelahnya, Agent Russell dan Dr. Kidd pun sampai di tempat tersebut dan melihat George yang telah tidak bernyawa. Di sini, Dr. Kidd mencoba untuk menenangkan Davis dengan mengatakan bahwa George telah menyelamatkan banyak nyawa di tempat tersebut. Namun, George ketahuan bahwa dia telah menipu mereka dengan cara berpura-pura mati yang membuat Davis sangat kesal. Did I just see you close your eye? I just saw you open your eye. Di scene akhir, George bertanya kepada Davis apakah dia telah melakukan sesuatu dengan Dr. Kidd. Lihat aja lah tua sendiri ya. Dude, have some class, okay? I don't know what's gotten into him. Kate, I'm so sorry. George, stop. All right, guys. Let's go home, okay? Dude, that was funny. I heard that. Dan itulah akhir dari film kita kali ini. Akhir yang cukup bahagia yang mana menghasilkan begitu banyak kerugian. Sampai sini saja kebersamaan kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalam.